makanya tangkinya rendah seperti itu. Kemudian desentralisasi. Kalau dia rutin, desentralisasinya rendah atau dia menjadi sentralisasi, lebih sentralisasi. Kalau tidak rutin, desentralisasinya tinggi karena kan banyak para profesional tuh. Seperti itu. Komunikasi. Tugas tidak bervariasi, maka komunikasinya rendah. Karena tugasnya bervariasi, komunikasinya tinggi untuk yang tidak rutin. Koordinasi dan kontrol tinggi untuk yang rutin, rendah untuk yang tidak rutin. Sedangkan fokus perhatian, kalau yang rutin itu pada peningkatan efisiensi dan jumlah output, jika tidak rutin, keandalan produk yang dihasilkan. Kalau kita contohkan, rutin itu manufaktur, maka kalau kita rutin itu contohnya manufaktur, membuat mobil misalnya, maka peningkatan efisiensi dan jumlah output, semakin efisien dalam membuat mobil dan semakin banyak jumlah output yang dihasilkan, itu menjadi perhatian pada manufaktur, pada teknologi rutin. Nah, kalau keandalan produk yang dihasilkan itu pada teknologi yang tidak rutin. Contohnya yang tadi pengrajin kaca, jadi yang difokuskan perhatiannya itu kepada kacanya, masing-masing pesanan kaca ini, apakah dia sudah sesuai dengan permintaan khusus dari pelanggan atau tidak. Bukan jumlah banyaknya kaca yang diproduksi, tapi apakah kacanya ini sudah benar-benar berkualitas atau sudah benar-benar sesuai dengan yang konsumen mau, seperti itu. Oke, betul, kacanya berdasarkan pesanan dari pelanggan. Ya, sudah sampai sini sudah jelas. Kita lanjutkan. Kita masuk ke bagian terakhir, yaitu imperatif teknologi dengan bunga yang terakhir juga. Oke, imperatif teknologi. Imperatif teknologi sendiri itu adalah kepercayaan yang berlebihan. Iya. Kepercayaan yang berlebihan mengenai pengaruh teknologi terhadap struktur organisasi. Waduh, tulisannya tidak jelas ya. Nanti saya agak sampingkan lah. Imperatif teknologi tadi kan Pak Wood ya, Pak Woodward itu kepercayaannya berlebihan bahwa yang mempengaruhi struktur organisasi itu teknologi. Tapi pernyataan ini dibantah oleh beberapa peneliti, yaitu Pak Aston, bahwa nggak hanya teknologi saja yang mempengaruhi struktur organisasi, namun juga faktor lain, misalnya kondisi lingkungan. Nah, menurut Pak Child, ukuran organisasi juga mempengaruhi struktur organisasi, tidak hanya teknologi. Seperti itu. Lalu di sini ada yang disebut saling ketergantungan kegiatan oleh Pak Thomson. Yang pertama, beliau membagi 3 jenis saling ketergantungan, yaitu yang pertama saling ketergantungan mengumpul atau pooled interdependence, yang kedua saling ketergantungan berurutan sequential interdependence, yang ketiga saling ketergantungan bolak-balik atau reciprocal interdependence. Kalau yang pertama kita baca di situ,
output unit 1, 2, dan 3 bersama-sama menjadi input bagi unit keempat. Ini misalnya kalau di buku adalah laporan keuangan. Jadi, kalau yang menyusun laporan keuangan itu unit 4, anggap saja unit 1 itu bagian pemesanan bahan baku misalnya. Yang bagian kedua, unit kedua itu produksi, unit ketiga pemasaran. Mereka semua kan punya catatan keuangan. Beli barang berapa, habis memproduksi itu berapa, terus setelah dijual itu berapa, masing-masing mempunyai catatan. Lah, output dari masing-masing unit itu menjadi input bagi bagian keuangan untuk membuat laporan keuangan. Seperti itu. Itu yang saling ketergantungan mengumpul. Kalau yang kedua, saling ketergantungan berurutan. Output unit 1 menjadi input bagi unit 2, output unit 2 menjadi input bagi unit 3, dan seterusnya. Misalnya, unit 1 bagian pembelian bahan baku, unit 2 bagian produksi, unit 3 bagian pemasaran. Kalau unit 1 sudah beli bahan baku, outputnya atau bahan bakunya kan dia sudah beli, dia dapat bahan baku. Kemudian bahan baku ini dikelola oleh unit produksi di bagian 2. Kalau unit produksi sudah mengelola bahan baku ini, kan jadi produk jadi. Produk jadi ini sama unit 3, si pemasaran, dijual kepada konsumen. Seperti itu. Ini sekuensial, saling berurutan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, saling berkegantungan bolak-balik. Output unit 1 bisa menjadi input bagi unit 3. Jadi 1 bisa ke 2, ini 2 ini. Oh iya ya. Jadi semua antar unit itu saling ketergantungan. 1 ke 2, 1 ke 3, 2 ke 3, 3 ke 2, semuanya saling ketergantungan satu sama lain. Ini jika di buku adalah bagian operasi dan pemeliharaan. Setelah bagian operasi berhasil membuat produk, kalau di sini kan kapal terbang. Nah, kapal terbang kan butuh pemeliharaan. Jadi dari bagian operasi ke bagian dari bagian operasi ke bagian pemeliharaan. Setelah dia memproduksi pesawatnya dipelihara. Kalau pesawatnya di bagian pemeliharaan ini ketemu, wah ada kesalahan ini sama pesawatnya, ada yang kurang nih sama pesawatnya, kurang satu baling-baling. Gak meledak. Aduh kok meledak. misalnya sayapnya kurang panjang gitu di bagian pemeliharaan itu, maka dari pemeliharaan dikembalikan lagi ke bagian operasi, perbaikin nih, kurang panjang berapa senti misalnya. Itu istilah kasarnya seperti itu. Oke. Nah, ketergantungan unit yang bolak-balik ini, karena dia ketergantungannya tinggi, maka sebaiknya unit-unit ini dikelompokkan atau didekatkan agar lebih mudah komunikasinya, agar lebih mudah integrasinya tadi yang seperti kita bahas sebelumnya. Seperti itu teman-teman. Yap. Itu saya kurang paham kalau masalah yang begitu. Mungkin ya karena belum begitu pengecekannya kurang mungkin. bisa jadi. Ya, jadi ini
sudah